Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Sortu Family ya. Aku lonce gitu di depan kelas kayak gitu-gitu. Jadi banyak lah gitu yang aku alamin kayak gitu sampai akhirnya semester 4 bener-bener jenuh ya. Bener-bener jenuh kok kayak gini terus. Kayaknya tuh aku tuh ngerasa sekarang apa yang aku jalanin itu hanya bisa mengcover diri aku gitu. Yeah. Dan kebetulan waktu itu semester 3 tuh ada salah satu penelitian. Jadi ada salah satu mata kuliah gitu, aku harus meneliti kondisi sosial masyarakat. Jadi aku meneliti itu tentang apa ya, kayak kehidupan orang di luar lah intinya gitu kan. Nah aku ambil dari gepeng, pengemis kayak gitu lah. Nah dan di situ aku melihat waduh kasihan juga ya, maksud ternyata banyak banget teman-teman kita yang membutuhkan bantuan gitu. Dan tugas siapa gitu? Tugas siapa? Kita mau bilang oh itu tugas pemerintah ya, nggak bisa juga gitu. Sekarang kan pemerintah juga udah banyak banget kerjaannya dan fokusnya tuh udah banyak gitu. Kalau nggak kita mulai dari diri kita, siapa lagi gitu. Dan dulu cita-cita aku kenapa masuk di VIA, karena aku juga pengen jadi menteri. Nah jadi aku mikir sekarang kalau aku jadi menteri ya birokrasi kita udah carut marut kayak gini ya kan gitu. Banyak orang yang awalnya itu kesannya itu masih positif pada saat masuk birokrasi, udah kemana-mana gitu kan, ternyata udah lupa gitu kan apa janjinya dulu ya kan gitu. Soalnya kan udah terlalu nyaman gitu. Iya gitu. Jadi aku mikir waduh kita itu terlalu apa ya, ibaratnya budaya di birokrasi kita yang seperti ini itu sudah terlalu kuat gitu. Dan kita adalah satu orang yang masih bersih ibaratnya gitu. Kayak misalkan kita udah ada air keruh gitu kan, atau ya kita itu bukan air jernih yang kita masukin air keruh, tapi kita ini sebagai air jernihnya yang masuk ke dalam air keruhnya gitu. Sekarang ada air keruh seember terus kita setitik, ya pasti kita ikut keruh dong kan gitu kan. Nah sedangkan kita tujuannya adalah kita mau bantu orang lain. Nah pilihannya hanya ada satu gitu loh, kamu mau tetap di dalam dari keruh atau kamu keluar dari rule itu dan menciptakan rulemu sendiri. Dan aku memilih untuk keluar gitu. Terus gerakan yang diambil Mbak Linda itu apa? Ya aku mau mulai bisnis. Mau bisnis ini ya Mbak ya? Karena aku mikir sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk bantu orang. Semua yang kita akan bantu itu pasti ujung-ujungnya butuh uang. Ya kan? Kita nggak akan bisa sedekah tanpa adanya uang gitu ya kan. Kita nggak akan bisa bantu orang lain tanpa kita punya sesuatu yang kita bisa kasih ke mereka gitu. Dan aku lihat banyak orang-orang di sana yang akhirnya bisa membantu orang lain, bisa bersedekah dengan baik, bisa membantu mensejahterakan orang lain karena mereka punya posisi, punya jabatan, punya power, punya capital ya kan untuk membantu. Ya basically mereka adalah pebisnis gitu. Intinya kita harus punya power untuk bisa menjadi manfaat bagi orang lain Mbak ya. Kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, catatan tadi apa? Soalnya kalau nggak dicatat nanti ambil kemana-mana nih. Iya Mbak, ini kenapa harus namanya coklat klasik? Kenapa harus coklat klasik? Dari mana idenya itu Mbak? Kalau coklat klasik ya, coklat dulu namanya kafe aku tuh kafe klasik gitu. Kafe klasik. Ya, kenapa klasik? Awalnya sih nggak sengaja, karena dulu terbatas banget modalnya. Aku modal itu kan modal kafe itu aku jual motor, jual laptop, utang sana sini. Mahasiswa semester 4 utangnya 50 juta waktu itu untuk mendirikan satu kafe. Nah karena utang modalnya terbatas dan utang itu juga nggak langsung dikasih 50 juta, ada yang ngasih 200.000, 500.000, 2 juta kayak gitu-gitu kan. Jadi belanjanya kan ngirit ya, nyicil. Akhirnya aku belanjanya itu barang-barang rosokan, jadi orang udah ngerosok gitu, terus aku pilihin gitu, aku pilih jadi properti, ada kursi, ada meja gitu. Sampai temanku bilang, wah ini kafenya kayak klasik ya gitu. Oh gitu. Terus aku mikir lucu juga ya namanya klasik. Gitu. Tapi menurut aku nama adalah doa gitu kan. Jadi kita nggak bisa cuman karena lucu-lucuan doang, karena temen aku nyeletuk klasik akhirnya aku bikin kafe klasik tanpa ada doa, tanpa ada maksud, nggak mungkin gitu.
Akhirnya kita mikir apa ya klasik ya. Oh, akhirnya klasik kita tentukan sebagai singkatan. Klasik sendiri itu singkatannya adalah kedai lala asik gitu. Nah, kenapa kedai lala asik? Karena itu adalah doa pengharapan kita. Orang yang ke kedai kita, ke kedainya lala, dia akan merasa asik baik di situ ataupun keluar dari situ gitu. Dan secara nggak langsung dia berkaitan dengan coklat. Jadi coklat itu kalau dimakan kan dia bisa merangsang zat endorfin ya dalam tubuh kita. Jadi kan kita merasa bahagia, rileks gitu kan, senang, nah kayak gitu-gitu. Jadi saling nyambung dan akhirnya kita tentuin brandnya adalah coklat klasik. Karena menurut aku kuliner itu semakin dia to the point, itu peluang potensi lakunya itu semakin besar. Kalau misalkan kamu beli produk kuliner terus namanya macem-macem gitu, misalkan namanya agak barat-baratan atau agak ke Korea-Koreaan gitu ya, atau gimana ya, maksudnya nggak jelas gitu ya. Kan kita kan mungkin kita penasaran ini jualan apaan sih gitu. Tapi kan nggak to the point ya, akhirnya kita harus mikir gitu. Padahal sebenarnya kita tuh pengen yang to the point, misalkan nasi goreng emperan gitu ya, atau bakso apa gitu. Terus es campur apa, kan gitu kan orang, oh ini jualan es campur gitu, jadi lebih relate gitu kan. Oh ini jualan coklat, cuman coklat yang kayak gimana kita jelasin pakai tagline di bawahnya kayak gitu. Itu jadi asal mulanya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya tadi apa? Apa kendala selama di coklat klasik, Mbak? Kendalanya pas mendirikan coklat klasik selama ini apa, Mbak, kendalanya? Kalau kendalanya ya banyak ya, jatuh bangun itu udah sering ya. Maksudnya kalau ya kendala klasik lah seperti pengusaha pada umumnya mungkin modal ya kan, pengetahuan gitu. Karena aku ini kan berangkatnya bukan dari seorang profesional. Profesional itu aku belum pernah kerja di perusahaan manapun gitu. Jadi aku belum sampai lulus kuliah aku udah mendirikan perusahaan. Aku lulus kuliah aku melanjutkan perusahaan. Jadi benar-benar nggak ada tutorialnya sama sekali untuk menjalankan usaha ini. Aku juga nggak hire konsultan dan benar-benar semua otodidak, dan semua tim aku itu ya semua pantaran aku gitu. Jadi nggak ada tim aku yang lebih tua gitu dari aku dan lebih profesional gitu. Nah karena memang di perusahaan ini kayak ya kita niatkan untuk area belajar lah gitu. Karena kan kalau saat ini mungkin banyak perusahaan yang nyarinya profesional ya. Nyarinya kalau misalkan terima CV, mereka lihat kamu udah punya pengalaman kerja berapa lama kayak gitu. Nah sehingga apa, potensi atau peluang untuk teman-teman yang nggak punya pengalaman itu rendah. Akhirnya ya udahlah, karena kita juga berangkatnya dari orang-orang yang nggak punya pengalaman, dan kita ikhtiarkan perusahaan ini untuk ladang belajarnya teman-teman nyari pengalaman deh di sini gitu ya kan. Sehingga mungkin kalau masnya ke kafe aku atau ke unit bisnis aku yang lain, kalau misalkan nemuin bisa nggak ketemu sama supervisornya, bisa nggak ketemu sama manajernya gitu ya, manajer sama supervisornya ya masih kunjuk-kunjuk gitu, masih anak-anak gitu ya kan, nggak ada yang udah bapak-bapak berjenggot gitu, nggak ada gitu. Jadi memang masih mas-mas aja gitu, karena memang itu tujuan kita gitu, belajar bareng gitu ya, belajar bareng, besar bareng gitu ya. Alhamdulillah sih ada beberapa teman-teman yang akhirnya abis kerja di sini mereka bikin sendiri usaha sendiri, atau akhirnya mereka direkrut sama perusahaan lain yang mungkin lebih profitable lah ya daripada perusahaan aku kayak gitu. Cabangnya coklat klasik ini sekarang ada berapa, Mbak? Kalau yang gerobaknya kita ada 365. 365 itu ada syaratnya nggak? Kalau misalkan aku mau gabung nih ke bisnis Mbak Linda, itu ada syaratnya nggak, Mbak? Harus bayar berapa gitu? Kalau harganya sih yang gerobakan itu harganya 15 juta gitu ya. 15 juta. 15 juta gitu. Dan nggak ada syarat macam-macam sih, mungkin kita cuman butuh survei area aja ya, dari area maksudnya itu buat nentuin radius antara yang udah ada sama yang mau buka gitu. Jangan sampai berdekatan kayak gitu kan, kayak gitu. Kalau coklatnya sendiri ini Mbak Linda ngambil dari mana, Mbak? Atau dari Blitar kah? Kalau coklatnya sih kita produksi sendiri ya, maksudnya bukan produksi dari biji, enggak. Jadi kalau dari biji sampai jadi powder kita kerjasama sama perusahaan. Jadi kita ambil dari beberapa daerah, kayak misalkan Makassar, Bali, terus Jember, terus kemudian kita ambil dari Pontianak kayak gitu-gitu ya. Jadi beberapa tempat itu kita ambil dan kita mix bareng di perusahaan yang berpartner sama kita.
jadi powder, masuk ke pabrik kita kemas ulang. Jadi bukan dikemas aja sih, jadi di mix ulang, kemudian di package seperti yang sekarang kita udah siapin kayak gitu. Jadi aku mau nanya lagi Mbak, pengaruh apa di musim pandemi ini di coklat kasih? Iya Mbak. Sangat berpengaruh banget ya. Ya aku pikir bukan cuma di usaha aku ya, jadi di semua bisnis ya, di semua bisnis pariwisata, semua berpengaruh gitu ya. Dari mulai kafe aku baru aja buka beberapa hari lalu gitu, jadi yang pegawai yang dirumahkan gitu ya, dan ya kayak gitu sih. Kayak gerobak aku juga yang punya aku sendiri itu malah belum beroperasi sama sekali. Kalau Masnya tadi parkir di situ, tempat parkirnya penuh sama gerobak. Jadi yang parkir bukan semua lagi sepeda motornya pegawai, tapi gerobak yang parkir di situ. Gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ini Mbak, kalau orang yang memotivasi Mbak Linda ini selama mulai dari 0 sampai sekarang itu siapa Mbak? Sampai sekarang ini. Keluarga kah atau suami kah? Kalau untuk motivasi terbesar itu nggak ada ya Mas. Maksudnya kalau aku terinspirasi, banyak yang menginspirasi ya, pengusaha-pengusaha besar di luar sana banyak. Kalau keluarga aku selama ini support gitu, supportnya ya udah jalanin aja apa yang kamu bisa jalanin. Nggak banyak support sih, karena dari awal aku mendirikan bisnis sampai sekarang nggak ada sepeser pun uang dari orang tua gitu. Jadi benar-benar semua itu dari modal hutang, dari mulai uang-uang kecil itu dikumpulin, diputar lagi dan lain sebagainya, sampai akhirnya jadi kayak gini. Nah, kalau motivasi terbesarnya siapa yang memotivasi itu ya aku sendiri gitu. Diri sendiri ya Mbak ya? Iya, karena gimana ya, menurut aku power yang terkuat yang bisa mengingatkan kita itu hanya diri kita gitu. Yang bisa mengalahkan semua ego kita itu ya kembali lagi diri kita. Gimana caranya? Ya kita harus punya visi yang jelas, kita harus punya tujuan gitu. Tujuan kita hidup itu untuk apa gitu. Tujuan kita hidup itu mau apa, mau seperti apa. Nah kalau aku mikirnya ya aku pengennya hidup aku itu bermanfaat gitu ya. Karena kan mungkin karena aku belajar tentang pemerintahan, aku sempat meneliti beberapa orang-orang yang kekurangan di luar sana, aku meneliti banyak kesenjangan gitu kan, sehingga aku merasa ya kita ini hidup di dunia ini cuma sekali gitu ya. Dalam agama saya nggak ada reinkarnasi ya, mungkin masih juga nggak ada ya kan. Jadi kan kita benar-benar harus sangat memanfaatkan kesempatan hidup yang udah Allah beri. Dan apa yang kita terima hari ini itu belum tentu diterima sama orang lain gitu. Jadi Allah memberikan apapun dalam hidup kita itu bukan tanpa sebab, tanpa akibat gitu. Pasti ada maksud di balik itu semua. Misalkan Allah percaya Mbak Lala dikasih kepercayaan seperti ini gitu. Allah kasih kemudahan sama Lala, Allah kasih kelancaran, Allah kasih rezeki, Allah kasih bisnis yang sebesar ini gitu ya. Nggak mungkin tanpa sebab gitu, nggak mungkin tanpa alasan gitu. Allah kasih pemikiran, Lala kamu harus bikin coklat klasik, Lala kamu harus bikin kayak gini, nggak mungkin tanpa alasan gitu. Dan tugas kita apa? Tugas kita mengelola dengan baik. Tugas kita adalah memanfaatkan itu dengan baik. Memanfaatkan untuk siapa? Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk keluarga besar kita, tapi untuk orang lain di luar sana. Iya Mbak. Gitu. Karena banyak banget orang di luar sana yang hari ini bingung mau makan apa. Iya, gitu apalagi kan. di musim kayak ini ya Mbak ya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi itu ya tugas kita, mau nggak usah banyak, ya seberapapun itu sangat bermanfaat kan buat mereka. Satu Mbak, satu momen yang paling diingat, yang paling sedih banget di hidup Mbak Lala itu apa? Putus sama pacar kayak dulu. Apa Mbak Lala? Aku putus tuh nggak pernah nangis ya. Putus cari lagi ya kan, cowok tuh banyak sekarang. Ini belum masuk ke era dimana cowok itu jadi rebutan ya kan. Sekarang udah jadi rebutan ya. Momen yang tersulit dalam kehidupan Mbak Lala itu apa Mbak? Apa ya, momen tersulit aku ya mungkin saat orang tua aku divorce ya. Jadi orang tua aku itu divorce, cerai gitu. Dan saat aku sadar bahwa aku itu anak tunggal dari orang tua yang bercerai, aku merasa aku nggak punya teman gitu, aku nggak punya saudara, aku nggak punya keluarga, aku nggak punya support apapun gitu. Nah dari situ akhirnya kan aku ngerasa ya Allah ini nggak mungkin menciptakan aku sendirian, tanpa keluarga, tanpa saudara,
dengan kondisi keluarga yang seperti itu, terus mengharapkan aku rapuh gitu, nggak mungkin gitu. Allah pasti punya maksud dari itu semua gitu. Dan dari situ akhirnya ya kenapa aku bisa berpikir yang bisa mensupport diri kita ya diri kita sendiri ya, karena aku mengalami hal itu gitu. Yang bisa ngebuat dunia ini berubah siapa ya, diri kita gitu. Jadi kita nggak akan bisa merubah dunia kalau diri kita sendiri nggak berubah, nggak mau kan? berubah Gitu. Jadi ya dari itu semua gitu. Itu yang mendasari kenapa aku bertekad aku harus sukses gitu, aku harus berhasil, aku harus sukses. Karena apa? Ya mungkin banyak orang yang akhirnya mencemooh ya, anak-anak korban orang tua yang divorce, kebanyakan mereka brutal, kebanyakan mereka salah pergaulan, kebanyakan mereka tidak bisa berhasil. Dan aku nggak mau jadi bagian yang kebanyakan gitu. Kebanyakan memang gitu sih Mbak. Nih, kamu mau tanya apa lagi? Apa bedanya coklat klasik sama coklat? Iya, kenapa harus ke coklat klasik Mbak? Kenapa kalau coklat klasik ya? Sebenarnya kenapa ya? Jadi kalau konsepnya coklat klasik itu kan dia konsepnya garden ya. Jadi konsepnya itu lebih ke natural etnik kita sebutnya. Jadi kita bukan yang bangunan permanen terus semuanya proper gitu ya. Karena memang menurut aku saat ini tuh orang udah mulai jenuh di perkotaan. Tempat tinggal mereka aja kan udah di perumahan, di kampung yang kiri kanan tembok gitu ya kan, terus masuk ke kantor semuanya juga tembok gitu ya kan, terus di mall juga mall ya kayak gitu ya. Jadi kayak ya orang sekarang jenuh banget gitu. Ada kalanya orang itu pengen refresh, mungkin ya let's say mereka cuman makan di pinggir sawah, terus di kebun, gelar tikar kayak gitu-gitu. Itu lebih ngebuat orang nge-refresh gitu. Dan ternyata itu banyak orang yang datang ke coklat klasik karena itu, karena mereka merasa mewah gitu ya Mbak ya. Iya, karena mepet sawah. Iya, karena mereka kerasa ya ini adalah kehidupan yang sesungguhnya gitu. Saat mereka sudah penat dengan dunia perkotaan, mereka datang ke coklat klasik, tahu ijo-ijoan, tahu perkebunan, sawah gitu ya kan, terus disupport sama coklat yang bisa membuat mereka refresh gitu. Ini ada di dekat rumahku tuh di Sulfat Mbak ya, itu dekat rumahku Mbak, punya sama di Sulfat. Terus ini dekat rumahku juga, ini buka baru ya Mbak katanya di Gedung Kandang ya Mbak ya. Cuma aku belum kesana, cuma yang di Sulfat itu aja. Nah kalau yang itu tadi yang gerobak ada 365. Terus yang kalau yang tempat itu ada berapa Mbak? Kalau yang kafe itu kita ada 5 cabang. 5 cabang. Iya, 5 cabang punya kita sendiri, 6 cabang sama punya tetangga yang tadi. Jadi kerjasama gitu ya Mbak ya. Oh ya. Gitu. Ada yang tanyakan lagi Mbak Nda? Ini Mbak, pesan-pesan buat semua pelaku usaha wisata untuk sekarang ini, terutama yang dampaknya terkena musim pandemi ini, apa Mbak? Sebagai pelaku usaha juga sama Mbak. Jangan putus asa ya gitu. Jangan putus asa. Yang jelas jangan putus asa, jangan merasa sendirian, karena kan di musim pandemi ini tuh kita semua merasakan hal yang sama gitu. Banyak teman-teman yang merasa semua kehidupannya sudah berakhir karena mereka udah nggak punya cash lagi, mereka bisnisnya nggak bisa jalan lagi, mereka bingung harus ngapain, apalagi belum lagi direngekin banyak pegawainya dan lain sebagainya. Orang pertama yang harus tenang, yang harus bisa berpikir rasional, yang harus punya motivasi tinggi, yang harus bersemangat adalah diri kita gitu. Mungkin kita nggak bisa mengcover semua orang yang ada di sekeliling kita, tapi minimal kita bisa lakukan hal-hal kecil yang bisa kita segera lakukan. Nah, karena berdiam diri itu nggak akan membuahkan apa-apa. Iya. Nah, jadi lakukan aja apa yang bisa kamu lakukan. Saat kamu bisa melakukan, kamu nawarin produkmu ke tetanggamu, ke teman-temanmu, ke keluargamu, lakukan gitu. Saat kamu bisa membuat produk baru yang ya itu mungkin udah ada yang membuat produk itu, kamu berpikir kan udah ada yang jual, nggak usah mikirin udah ada yang jual, kamu lakuin aja, kamu jual. Iya, ya, kalau kan? ada yang jual, lama-lama kita ya udah nggak bergerak gitu Mbak ya. Iya, nggak akan bergerak, nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi ya lakukan aja gitu, dan yang harus tough, yang harus tangguh, yang harus tegar ya kita dulu gitu, karena kita di pundak kita ini ada orang-orang yang harus kita tegarkan kan. Kalau kitanya nggak kuat ya gimana kita memperkuat orang lain gitu. Jadi ya itulah tuh pesanku gitu. Jadi buat teman-teman harus semangat. Terus untuk
pembisnis pemula itu apa yang pesan buat pembisnis pemula, pesan Mbak Linda itu apa yang newbie lah istilahnya? Belajar lebih giat ya. Belajar lebih giat. Intinya belajar lebih giat, jangan terlalu gerasa-gerusu. Bisnis itu bukan tentang kata omongan tetanggamu ya. Maksudnya kadang sekarang tuh anak-anak sekarang memulai bisnis itu karena dia lihat temennya dia udah punya bisnis gitu. Ih, temanku udah punya bisnis kopian nih, aku ikut kopian. Temanku punya bisnis ini nih, aku ikut itu. Aku ikut ini. Masa temanku punya, aku nggak punya gitu. Itu bukan tentang masa dan enggak gitu ya. Dan bukan tentang tuh anak udah kayak gini, kamu kok masih kayak gini. Bukan tentang omongan orang kayak gitu, tapi gimana passionmu, gimana tentang kamu dan gimana tentang visimu. Kalau kamu bisnis cuma untuk ikut-ikutan, kalau kamu hanya bisnis untuk dilihat orang, hanya untuk dielu-elukan orang, nggak usah jadi pebisnis gitu. Karena bisnis is profit, yes, benar. Kita nggak mungkin bisnis kalau nggak dapet profit. Tapi dibalik itu semua, bisnis adalah amanah yang sangat besar, gitu. Jadi kalau hanya untuk ikut-ikutan, hanya untuk tren-trenan, mending nggak usah. Nggak usah, mending gitu. Sesuai passion kita ya Mbak ya. Sesuai passion, belajar lebih giat. Karena dalam dunia bisnis itu knowledge itu nomor satu. Gitu, bukan seberapa besar capital yang kita punya, tapi seberapa besar isi otak dalam diri kita gitu. Sama kemauan. Iya, karena apalagi di tengah pandemi kayak gini ya, kalau otak kita nggak kuat ya, waduh itu udah gila beneran gitu ya kan. Karena kita dituntut pembaruan, kita dituntut untuk regenerasi, kita dituntut untuk ini itu dan lain sebagainya. Dan ya banyak tuntutan kan gitu, bukan hanya tuntutan tentang produk, bukan hanya tuntutan tentang bisnisnya, tapi tuntutan dengan pegawai, keluarga, apa segala macam. Belum lagi yang punya tuntutan utang di bank ya kan. Jadi waduh itu luar biasa gitu. Jadi harus kuat sih. Apalagi cicilan nggak di stop ya Mbak ya. Cicilan nggak di stop, tapi pemasukan udah stop aja nih. Terus di rumah kan di mana-mana itu pesan-pesannya tetap semangat ya teman-teman. Juga buat pembisnis juga semangat juga. Terus ini Mbak, ada pertanyaan cepat, harus dipilih salah satu ya Mbak ya. Nih kamu aja yang baca nih. Ayo baca. Harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu ya. Kepuasan pelanggan atau omset melimpah? Kepuasan. Pesan pelanggan. Coklat klasik atau suami? Suami. Teman atau keluarga? Keluarga. Ganteng atau kaya? Ganteng. Jadi YouTuber atau pengusaha? Pengusaha. Arema atau Persija? Ini berat ya. Karena Arema saya atau Arema Persija? dan suami saya Persija. Sama Kak, istri saya juga Jakarta. Gitu. Ya ini boleh gak dipilih aja. Nanti yang tabur bukan kita di rumah tapi yang di luar. Arema atau Persija Mbak? Satu jiwa. Satu jiwa. Oh iya. Terus? Suami soleh atau suami kaya? Suami soleh. Iya. Suami soleh atau suami soleh ya? Iya. Oh ya, ini yang pertanyaan terakhir. 3 kata yang menggambarkan sosok Mbak Linda ini apa? Iya. Menggambarkan sosok Mbak Linda ini apa? Galak ya. Galak. Oke. Ya kelihatan dan mukanya judes ini. Galak. Terus yang kedua? Ambisius. Ambisius. Terus apa ya? Emosional. Emosional. Makasih ya Mbak Lala udah meluangkan waktunya ya. Ya mungkin itulah teman-teman wawancara singkat saya dengan owner cantik pengusaha muda coklat klasik. Mungkin teman-teman kepo tentang Mbak Linda Lala bisa di subscribe ya, nama channelnya Marta Linda Basuki ya. Aku udah subscribe kamu loh Mbak. Kita udah ngefans ya. Sama pengusaha ya. Udah mengikuti standar. Iya. Itulah serangkaian wawancara kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Apabila video ini memang bermanfaat untuk kalian, silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Ini aku